Halo teman-teman di Facebook, saya berada di Kecara Forest Retreat sekarang ini, tepatnya di DS Grotto seperti yang kalian bisa lihat di belakang. DS adalah Dorje Shugden atau pelindung uh, Dharma yang dipromosikan oleh guru saya, His Eminence Cham Rinpoche. Hari ini saya akan melanjutkan live stream saya mengenai The Promise dalam bahasa Indonesia dan Inggris, mulai dari halaman 181 sampai dengan 192. Jadi ini adalah cover The Promise, autobiografi guru saya, Cham Rinpoche. Kita akan mulai. Jadi kita mulai dari chapter baru sekarang. Ini adalah chapter yang berjudul Going Home, di mana Cham Rinpoche baru mulai kehidupannya yang baru di India dari Amerika. Ya, jadi ini adalah chapter 4 mulai dari tahun 1987 sampai dengan 1992. Di sini kita bisa lihat kutipan kalimat Rinpoche sendiri. When I arrived in Dzongladrang in 1988, I had very little money, didn't speak a word of Tibetan, and was bright-eyed and bushy-tailed. I was very poor but happy. I was where I was supposed to be, to live and die there. I wanted to be in Ganden, and Ganden was in me. Jadi ketika saya tiba di Dzongladrang atau rumah gurunya, Dzong Rinpoche, pada tahun 1988, saya tidak memiliki banyak uang. Saya tidak bisa bahasa Tibet dan saya benar-benar naif pada saat itu, ya. Saya sangat miskin, tetapi saya bahagia. Saya berada di tempat yang seharusnya saya berada, yaitu untuk tinggal dan meninggal di sana. Saya ingin berada di Ganden dan Ganden berada dalam diri saya. Jadi kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ini adalah kamar ini, rumah sederhana ini adalah tempat tinggal Dzong Rinpoche pada saat maksud saya tempat tinggal ini, rumah sederhana ini adalah rumah Cham Rinpoche pada saat beliau berada di Ganden. Jadi, of the many rooms in Dzongladrang, Ganden Shatse Monastery, Rinpoche was allocated a humble little room that was bare, rudimentary, leaking, and next to a cowshed. However, he was finally living on the grounds of his guru's home, and it was here that he would experience some of the happiest years of his life. Jadi dari banyak kamar di Dzongladrang, di Biara Ganden Shatse, Rinpoche diberikan sebuah kamar di sebelah kandang sapi. Fasilitasnya itu benar-benar mendasar sekali dan atapnya juga bocor dan juga pokoknya semuanya ini sangat berbeda dengan pada saat Rinpoche tinggal di Amerika. Tetapi bagi Cham Rinpoche yang paling penting adalah akhirnya dia tinggal di rumah gurunya, yaitu Dzongladrang. Dan disinilah tempat beliau merasakan beberapa tahun yang paling bahagia dalam hidupnya. Jadi going east, halaman selanjutnya, halaman 184. Pergi ke timur. In 1987, the 22-year-old Rinpoche flew from Los Angeles to Delhi. Upon arrival in India, he traveled to Dharamsala, North India, the famous hillside village that the Tibetan government and refugee community call home. He arrived at Ganden Shatse's Sapten Kang, or puja house, with only 2 bags that held everything he had in the world. Jadi pada tahun 1987, Rinpoche yang pada saat itu baru berusia 22 tahun, terbang dari Los Angeles ke Delhi, ya, di India. Pada saat beliau tiba di India, dia melanjutkan perjalanannya ke Dharamsala di India Utara, yaitu sebuah desa tempat pengungsian orang-orang Tibet, ya.
Jadi disinilah ada Tibetan Administration dan juga komunitas pengungsi Tibet, dan mereka menganggap ini sebagai rumah mereka. Dia tiba di Ganden Shyatse Shaptenkang atau Puja House ya, di Dharamsala. Pada saat itu beliau hanya memiliki 2 tas ya, dan 2 tas ini berisi semua harta duniawi yang beliau miliki. I felt very ill after 16-hour bus ride from Delhi to Dharamsala. I wasn't used to the winding roads, but all that didn't matter. I was happy because I had finally arrived in India. I was going to be a monk. Saya merasa tidak sehat setelah melakukan perjalanan dalam bus selama 16 jam dari Delhi ke Dharamsala. Saya tidak biasa dengan jalannya yang berkelok-kelok, tetapi semua ini bukan masalah karena saya merasa bahagia. Saya akhirnya sampai di India dan saya akan menjadi seorang biksu. Halaman selanjutnya, 185. Rinpoche stayed in Dharamsala for about a month, waiting for other people who wanted to become monks so they could become ordained together. It is customary that people take their vows in group of at least 3 and not as individuals. In December of that same year, he finally received his monk's vows from His Holiness the 14th Dalai Lama, who also gave him his ordination name, Tenzin Sopa. Tenzin refers to a person who upholds the Dharma, and Sopa means patient. This name marked the beginning of his new life. Jadi Rinpoche tinggal di Dharamsala selama kira-kira 1 bulan karena dia harus menunggu ada orang lagi yang mau menjadi biksu. Jadi mereka bisa ditabiskan bersama-sama. Sudah merupakan tradisi dan kebiasaan bagi orang untuk menerima sumpah biksu mereka dalam kelompok dan setidaknya 3 orang dan bukan sebagai individual. Pada bulan Desember di tahun yang sama, dia akhirnya menerima sumpah biksunya dari His Holiness the 14th Dalai Lama ya, atau Dalai Lama ke-14. Dan Dalai Lama memberikan nama baru bagi Rinpoche yaitu Tenzin Sopa. Tenzin artinya adalah orang yang memegang teguh Dharma, dan Sopa artinya kesabaran. Nama ini menandakan hidup Rinpoche yang baru ya. After the ordination ceremony, most of the newly ordained monks were joined by their supportive family members. Rinpoche, unlike the others, had no familial support. Sherpa Rinpoche, whom he had recently met, was the only one present to congratulate him. Despite these lonely circumstances, Rinpoche was undeterred. On the contrary, he was excited that his childhood wish to enter monastic life was finally fulfilled. Jadi setelah upacara pentabisan, orang-orang yang ditabiskan bersama Rinpoche itu biasanya disambut oleh anggota keluarga mereka. Tetapi Rinpoche tidak memiliki dukungan atau sambutan seperti ini. Satu-satunya orang yang menunggu Rinpoche adalah Sherpa Rinpoche yang baru dikenalnya di India, dan Sherpa Rinpoche ini memberikan selamat kepada Rinpoche. Walaupun sepertinya keadaan ini sepi ya, Rinpoche itu tidak merasa putus asa, bahkan dia merasa sangat senang dan bersemangat karena keinginan masa kecilnya untuk menjalani kehidupan di biara akhirnya terpenuhi. The first time I met Rinpoche, he didn't look like a normal person to me. He was very good looking, and the way he spoke was very pleasant. Perfect. He looked very different from other people, like he had a lot of Dharma. He looked like a very Buddhist type of person. Pada saat pertama saya melihat Rinpoche, dia tidak seperti orang normal bagi saya. Beliau sangat tampan dan juga dia juga berbicara dengan sempurna dan juga dengan cara yang menyenangkan. Dia terlihat sangat berbeda dengan orang lain. Seperti dia memiliki banyak dharma dan seperti orang yang sangat memegang teguh ajaran Buddha. Itu adalah kata-kata dari Gen Gelong atau
orang disiplinarian ya, orang yang memegang disiplin di biara Ganden Siatse. Disciplinarian or Geku is one of the top 3 highest ranking monk in the monastery. The other two being the abbot and the Chan master, Umze. Gengelong was among the first monks from Ganden to meet and receive Cham Rinpoche upon his arrival in North India. Jadi di biara itu orang yang memiliki jabatan tertinggi adalah abbot atau kepala biara, Chan Master, orang yang memimpin doa atau Umze, dan yang ketiga adalah disiplinarian yang memegang teguh disiplin dan memastikan anggota biara itu menjalankan disiplin ya atau Gekul. Jadi Gengelong ini adalah orang yang pemegang disiplin ini. Dan Gengelong adalah salah satu orang yang pertama yang menyambut Cham Rinpoche pada saat dia tiba di India Utara. Halaman 186, home atau rumah. In early 1988, Rinpoche made his way south to Ganden Monastery. He was finally going home, to a place where he really belonged. But Ganden itself was also a whole new world to Rinpoche. Just like the first time he set foot in America, he found himself in a strange place, with an entirely different culture and another language barrier. Rinpoche did not speak Tibetan, and most of the monks could not speak English. Jadi pada awal tahun 1988, Rinpoche pergi ke India Selatan, ke biara Ganden. Di sana, akhirnya dia pulang ke rumah, di tempat yang dimana beliau merasa diterima. Tetapi biara Ganden sendiri adalah sebuah dunia baru bagi Rinpoche. Seperti pada saat dia pergi ke Amerika untuk pertama kalinya, dia menemukan Rinpoche menemukan dirinya berada dalam tempat yang aneh, ya, dengan budaya yang berbeda dan juga halangan bahasa karena Rinpoche tidak bisa berbahasa Tibet dan kebanyakan biksu yang ada di Ganden juga tidak bisa berbahasa Inggris, ya. Halaman 187. Ini adalah foto Cham Rinpoche ketika dia mengunjungi kamar lamanya di Zongladrang pada tahun 2006 ya, bersama beberapa muridnya. Ganden Monastery is divided into two colleges, Ganden Siatse and Ganden Jangse. Though they are separated for administrative reasons, they share many of the same teachings and practices and regard themselves to be of the same monastic community. Jadi Ganden Siatse atau Ganden Monastery ini terdiri dari dua universitas. Yang pertama adalah Ganden Siatse dan Ganden Jangse. Dan mereka ini hanya terpisah karena masalah administratif. Tetapi ajaran yang diajarkan dan juga praktek yang dilakukan itu sama. Dan mereka merasa, anggotanya juga merasa bahwa mereka berasal dari biara yang sama. Within each college, the monks are further housed in different kangsens, which are like fraternity houses delineated by the regions of Tibet, where the monks come from. As Tibet is a vast country with many different language dialects, monks speaking a certain regional dialect are placed in the same kangsens for ease of communication and to make them feel at home. Jadi dalam setiap universitas ini masih dibagi-bagi lagi berdasarkan asramanya ya, atau kita sebut kangsen di sini. Dan kangsen ini biasanya tergantung karena Tibet ini adalah tempat yang besar dan banyak bahasa-bahasa dan dialek yang berbeda. Jadi setiap biksu itu ditempatkan di rumah di mana mereka berbicara dialek yang sama sehingga memudahkan untuk adaptasi. Through Zong Rinpoche's earlier invitation, Rinpoche became a member of Pukang Kangsen within Ganden Siatse Monastery and took up residence at Zongladrang, the personal household of Zong Rinpoche. The manager of Zongladrang allocated Cham Rinpoche a room next to a cow shed in the Ladrang's compound. The roof leaked, causing huge puddles during the rainy season. The room was infested with mosquitoes. Snakes would slither their way in between the mattresses, and the bare latrine opposite the cowshed was a far cry from the comforts of America. Rinpoche suffered dysentery for many months as he adjusted to India's weather. Despite all these difficult physical conditions, Rinpoche would not have traded these for anything in the world.
He loved being there because he knew he was staying in his guru's spiritual home and could finally devote his entire life and time to Dharma practice. Jadi, karena adanya undangan Song Rinpoche, sebelum beliau meninggal, Rinpoche menjadi anggota dari Pukang Kangsten di Biara Ganden Siatse. Dan beliau tinggal di Zongladrang atau rumah pribadi dari Song Rinpoche. Manajer Zongladrang mengalokasikan sebuah kamar dekat kandang sapi di kompleks Ladrang tersebut. Dan atapnya itu bocor, jadi setiap kali ada hujan itu selalu ada banjir ya, ada becek di bawah. Dan juga ini terjadi pada saat musim hujan. Dan juga kamarnya itu banyak sekali nyamuk dan kadang-kadang ular juga sering masuk ya di antara kasur. Dan juga toiletnya itu di seberang kandang sapi itu sangat jauh berbeda dengan kenyamanan yang Rinpoche rasakan di Amerika. Jadi Rinpoche itu sempat sakit disentri selama berbulan-bulan karena beliau harus beradaptasi dengan cuaca di India. Walaupun situasinya sulit secara fisik, Rinpoche tidak mau menukarkan keadaan ini dengan apapun di dunia. Dan Rinpoche senang berada di Ganden Siatse karena dia tahu bahwa dia itu tinggal di rumah spiritual gurunya dan pada akhirnya dia bisa mengabdikan seluruh hidupnya untuk melakukan praktek Dharma. Ini adalah di halaman 188. Ini adalah foto Zem Rinpoche yang diambil pada tahun 2006 di kamarnya yang dulu di Zongladrang. Ya, jadi pada tahun 2006 Rinpoche membawa beberapa muridnya untuk pergi ke Ganden Siatse untuk melakukan pilgrimage dan salah satu tempat yang beliau kunjungi adalah kamar lamanya di Zongladrang. Kita lanjut. Halaman 189. There was an added bonus to living in Zongladrang. Rinpoche's room was located directly opposite the Tenkang, or the Protector Chapel, where the Choyang Dulcin oracle would take trance of the enlightened Dharma protectors, Dorje Shukden, etc. Rinpoche would frequently run across the narrow lane to the Tenkang to attend oracular trances, or simply to participate in the monthly pujas to Dorje Shukden. Jadi sebetulnya ada bonus karena tinggal di Zongladrang karena kamar Rinpoche itu bersebelahan dengan Tenkang atau tempat berdoa, tempat tinggal dari Choyang Dulcin Oracle atau Oracle Choyang Dulcin ya. Dan kadang-kadang beliau melakukan trans dari pelindung Dharma tercerahkan, Dorje Shukden dan etc. Dan Rinpoche biasanya akan segera pergi melalui sebuah gang sempit untuk pergi ke Tenkang untuk menghadiri oracular trances ini atau juga berpartisipasi dalam puja bulanan Dorje Shukden. It was during one of these trances that Rinpoche received the oral transmission of Dorje Shukden definition text, which was composed by Dorje Shukden himself. The Dorje Shukden definition, or Mo, uses six-sided dice and produce incredibly clear and precise answers, which until today Rinpoche uses for the benefit of many people. Jadi pada saat trances inilah Rinpoche menerima transmisi oral dari mengenai Dorje Shukden definition ya, teks atau teks ramalan Dorje Shukden yang dikomposisikan oleh Dorje Shukden sendiri. Dan divinasi Dorje Shukden ini atau biasa disebut Mo itu menggunakan dadu yang bersisi 6 dan biasanya jawaban yang dihasilkan itu sangat clear ya, sangat jelas dan sangat tepat. Jadi selama hidupnya Rinpoche telah menggunakan ini untuk memberikan manfaat bagi banyak orang atau membantu banyak orang. Rinpoche would spend most of the following 9 years at Ganden, where he engaged in many retreats, deep study, and doing massive charitable works for the Sangha and lay community. Rinpoche akan menghabiskan waktunya selama 9 tahun berikutnya di Ganden, di mana dia melakukan banyak retreats
dan juga belajar Dharma, dan juga melakukan banyak pekerjaan amal bagi Sangha dan juga masyarakat khalayak umum di sekitar biara. Ini adalah foto dari The Protector Chapel atau Tenkang di Ganden Siatse, di mana official oracle akan melakukan trans dari Roje Shukden dan Setrap. Halaman selanjutnya, 190, ini adalah foto dari dua guru Rinpoche selama di Ganden Siatse. Yang di sebelah kiri adalah His Eminence, Kensur Jampa Yeshe Rinpoche, dan yang di sebelah kanan adalah His Eminence, Kensur Lati Rinpoche. Kita lanjut ke halaman 191. Ini adalah foto Them Rinpoche. Them Rinpoche as a young monk in Ganden prior to being recognized as a tulku, making the traditional body, speech, and mind offerings to his guru, His Eminence, Kensur Jampa Yeshe Rinpoche. This offering symbolizes the enlightened body, speech, and mind of the Buddha, represents our aspiration to attain that same perfection and the faith in our gurus to help us traverse this path to enlightenment. Jadi ini adalah foto Rinpoche pada saat masih sebagai biksu di Ganden sebelum diakui sebagai tulku, ya, seorang tulku. Dan beliau ini di foto ini memberikan persembahan tubuh, perkataan, dan pikiran kepada gurunya, His Eminence, Kensur Jampa Yeshe Rinpoche. Persembahan ini menyimbolkan enlightened body, speech, and mind, ya, atau merupakan simbol dari tubuh, perkataan, dan pikiran Sang Buddha yang tercerahkan dan mewakili aspirasi kita untuk mendapatkan kesempurnaan yang sama. Dan kesetiaan dan keyakinannya kepada guru untuk membantu kita mentransformasikan, merubah jalan kita menuju ke pencerahan. Di halaman 192, Them Rinpoche making offerings of body, speech, and mind to his guru, His Eminence, Kensur Jampa Yeshe Rinpoche in later years, during a long life puja or Tenshung. Them Rinpoche always showed utmost respect to his guru. Ini juga foto Rinpoche lagi, memberikan persembahan tubuh, perkataan, dan pikiran kepada gurunya, yaitu His Eminence, Kensur Jampa Yeshe Rinpoche, bertahun-tahun kemudian, pada saat puja untuk meminta His Eminence, Kensur Jampa Yeshe Rinpoche untuk hidup dan sampai dengan usia panjang, ya, untuk hidup lama di tempat kita untuk memutar tolda dharma, atau puja ini biasa disebut dengan Tensung. Them Rinpoche selalu menunjukkan rasa hormat yang amat sangat kepada gurunya. Jadi, dengan sampainya kita ke halaman 192 ini, saya akhiri live stream ini. Sampai jumpa lagi di live stream berikutnya. Terima kasih.